Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita lagi pada tahun ini untuk boleh memperingati Paskah. Kita sudah menjalani ibadah-ibadah penting dalam beberapa hari belakangan ini. Kita sudah dalam ibadah sedang Getsemani pada hari Kamis kemarin. Kita sudah beribadah bagaimana Kristus mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam penyaliban yang tidak mudah bagi dirinya. Kemarin hari Jumat kita sudah memperingati tentang peristiwa Jumat Agung, ibadah di mana kita memperingati kesengsaraan Yesus di kayu salib. Dia mati bagi saudara dan saya. Dan hari ini saudara-saudara sekalian, kita beribadah dalam ibadah Paskah. Kemenangan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya akan memberanikan kita terus melangkah dalam jalan hidup ini, bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan itulah menjadi kekuatan iman kita, bahwa dalam segala hal apapun yang kita jalani, kita percaya bahwa Yesus pasti terus memberkati kita. Mari kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian akan dipimpin oleh Bendahara Koros, Ibu Mela bagi kita sekalian, dan firman Tuhan diberikan oleh Ibu Maya bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Tentunya kita bersyukur karena pagi ini kita boleh mendapatkan kesempatan untuk kita beribadah, memperingati, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita meresponi apa yang Tuhan undang untuk kita, ya, sehingga kita datang. Kita sepatutnya bersyukur untuk semua kemenangan yang boleh kita alami di saat kita mengalami segala pergumulan, segala permasalahan, segala pencobaan, ya. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, dan kita jadikan pagi ini dengan semangat, dengan kebangkitan Tuhan yang Tuhan sudah perbuat untuk kebangkitannya, dan kita juga harus bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam kebangkitan ada kemenangan, di dalam kebangkitan ada harapan untuk kita masuk ke dalam surga. Kasih setia Tuhan kita rasakan setiap hari. Kita merasakan juga bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengalami persoalan, tetapi dengan ajaib Tuhan mau buka jalan bagi kita. Kasih setiamu yang kurasakan, kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kita merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih setiamu yang kurasakan
bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Bersyukurlah karena kita ada dalam masa raya Paskah. Bersyukurlah karena Tuhan menyerahkan hidupnya dan Dia bangkit untuk saudara saya, mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan anugerah keselamatan. Bersyukurlah untuk kita beribadah pada hari ini. Mintalah Roh Allah menuntun kita supaya hati dan pikiran kita dalam tuntunan Roh itu untuk kita diberkati oleh Tuhan. Kasih Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Segala pujian, syukur hanya itu bisa kami ungkapkan kepada-Mu Tuhan, karena Kau adalah Allah yang baik. Kau ada bagi hidup kami Tuhan. Kau mau mati dan bangkit bagi kami. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, karena cuma habiskan dan kami alaskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terus saudara-saudara sekalian, saya pikir bisa diisi kursi depan. Yang paduan suara boleh mengisi kursi kan untuk sembilan paduan suara, supaya nanti yang datang bisa lagi mengisi kursi yang masih ada. Ya, kosong, saya yang kosong di depan ini, silakan mengisi kursi depan ke paduan suara itu, supaya nanti yang lain juga bisa mengisi kursi yang masih ada. Terima kasih untuk perhatian kita. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita lanjutkan dengan nyanyian di dalam buku nyanyian kita nomor 424 mengatakan Yesus sudah bangkit, puji namanya.
paduan suara, setelah itu paduan suara akan memuji dan puji. Ayat yang ketiga.
kasih ya, karena kita sudah memuji Tuhan, kita bersorak-sorak, kita mengucapkan terima kasih untuk semua anggota paduan suara yang dengan rajin berlatih. Kita lanjutkan dengan kor. Dia lahir untuk kami. Kita sudah merayakan kelahiran Tuhan pada Desember lalu, hari Natal. Dan Jumat lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan, dan saat ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Dia lahir untuk kamu. Dia lahir.
dalam Tuhan. Kita tahu pada hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, dan kita bersuka oleh karenanya.
pembangunan ataupun persembahan apapun. Dan saya sebagai bendahara, saya mengumumkan jika ada perpuluhan atau ikrar atau biji sesawi ya, kalau ada yang tidak tepat saya menuliskan ya, jadi minta tolong saudara-saudara tidak usah sungkan ya, karena semua sudah tercatat dan Bapak Ibu boleh menanyakan kepada saya sehingga tidak terjadi ada miskomunikasi ya. Nanti dibilang sungkan saya, jangan sungkan, karena kita kerja buat Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, dan Bapak Ibu juga mendukung pelayanan di tempat ini ya. Saya senang kalau ada orang yang menegur saya sehingga semuanya boleh transparan ya. Dan kita nyanyikan satu nyanyian dalam buku Bala Keselamatan nomor 422. Hidup ku tahu menebusku hidup, Kurnya mengatakan demikian. Jemaat untuk berdiri, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, pada jam pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh berada di gereja-Mu yang kudus untuk memperingati hari Paskah, hari kemenangan bagi kita semua, hari kemenangan bagi semua orang Kristen. Dan kami percaya Tuhan pada hari Paskah ini kami diingatkan kembali untuk mencintai Tuhan, diingatkan kembali untuk mengasihi Tuhan, diingatkan kembali bahwa kita diuji kesetiaannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Kami boleh memberikan sebahagia persembahan apa yang kami miliki untuk melanjutkan pekerjaan di tempat ini. Berkati Tuhan akan tangan-tangan yang sudah memberikan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap ada, kuasa-Mu tetap nyata pada saat ini.
Tuhan, jikalau 2000 tahun yang lalu kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, di mana pada saat itu banyak murid-murid Tuhan yang mengatakan gimana Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Dia tidak melihat lagi kubur yang ada isinya, tapi dia melihat kubur yang kosong dan menandakan Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah berada di surga dan kelak akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya di surga yang kekal. Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya bahwa kami senantiasa untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, peganglah tangan kami, tolong kami pada pagi hari ini, setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, karena Tuhan mencintai jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Hidup kami senantiasa ditolong oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa ditopang oleh Tuhan. Melalui peristiwa Paskah ini, kami percaya bahwa ketika kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan selalu memberikan kemenangan. Oleh karena Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata. Kami berdoa khususnya pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati. Kami juga berdoa pekerjaan jemaat juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan lewat bilur-bilurnya kami percaya bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya juga bahwa keluarga yang sudah retak Tuhan akan pulihkan. Kami percaya Tuhan, senantiasa kami selalu menaruh hormat, menaruh mencintai di dalam kehidupan kami masing-masing. Mencintai Tuhan, mencintai sesama sesuai yang Injil telah tetapkan. Tiba saatnya Tuhan pada pagi hari ini kami akan diteguhkan oleh firman. Siapkan hati dan pikiran kami, urapi jemaat pada pagi hari ini sehingga boleh memahami arti kebesaran bahwa kami untuk senantiasa lebih mencintai Tuhan. Olehnya Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya sesuai dengan misi Kristus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar menjadi berkat bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan, baik di dalam hati kami, di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima kabar kemenangan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kata-kata Tuhan yang disampaikan oleh Mayor Nyonya Tangkubel, kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Saat
kita mengangkat tangan kita, dia turun tangan menolong kita. Katakan, aku percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Aku percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkan. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, Bapa di sorga, kami siap dengar firman Roh-Mu menuntun kami sekalian, menguasai hati dan pikiran kami, dan menolong hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kita ada hari ini. Karena berita Paskah adalah berita kemenangan. Berita Paskah adalah berita pembebasan untuk saudara dan saya. Berita Paskah adalah berita di mana hubungan manusia yang terputus kembali kita didamaikan oleh berita Paskah itu, di mana Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Dan kita bangga, kita punya Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang berkuasa, yang telah mengalahkan kematian, dan Dia hidup sampai hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali belajar dari kehidupan orang-orang percaya, dan secara khusus wanita-wanita yang istimewa yang mengiring Tuhan, tidak hanya saat sesudah kebangkitan, namun dari awal mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka adalah wanita-wanita yang begitu setia mengiring Tuhan, dan tidak hanya mengiring, tetapi mereka berkorban buat Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayat ketiga, dan kita akan lanjutkan dengan Yohanes 20 ayat 1 hingga 10. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayat 10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap,
Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terbelung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Paskah tahun ini kita akan belajar dari perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dalam perjalanan Yesus pada saat dia masih ada di dunia pada hari itu, di mana dia pergi ke kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil, maka wanita-wanita ini mereka selalu menjadi teman sepelayanan Yesus dan melayani rombongan Yesus dengan segala kekayaan mereka. Dan salah satu dari perempuan itu adalah Maria Magdalena. Dan itulah yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, bagaimana kesaksian Maria Magdalena mengiring Tuhan dari pelayanan-pelayanan yang dia mengikuti. Dia banyak melihat pelayanan Yesus yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat dan belajar merenungkan kesaksian hidup dari Maria Magdalena, di mana dia adalah seorang wanita yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia dari daerah Magdala, sebuah kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Kalau kita membaca di dalam beberapa 4 Injil, maka Maria Magdalena ada 15 kali disebutkan namanya dan dituliskan bagaimana kesaksian hidup dari Maria Magdalena. Dia adalah perempuan yang menyadari sungguh bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan telah membebaskan dia dari roh jahat itu. Dia menyadari dan tidak melupakan kasih Tuhan yang telah melepaskan dia dari kehidupan yang terbelenggu, di mana hari-hari hidupnya dia tidak dapat berbuat apa-apa. Maria Magdalena sadar karena kasih Tuhan, seumur hidupnya dia bisa menjalaninya dengan normal. Dia tidak terikat, terbelenggu oleh 7 roh jahat itu, sehingga dia sadar penuh karena kasih Tuhan, maka dia memiliki hari depan. Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan, tubuh dan jiwanya pasti akan binasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh Maria Magdalena dalam pelayanan Yesus, berkeliling ke kota-kota dan ke desa-desa, sehingga kesadarannya ini membuat dia memberikan seluruh hidupnya, bahkan hartanya. Kalau kita membaca tadi di dalam Lukas, memberikan kekayaan mereka untuk melayani rombongan Yesus. Saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, kuasa kebangkitan Kristus membuat api kita tetap menyala. Ya, sebagaimana tema dia, biarlah apimu terus menyala. Kuasa kebangkitan Kristus biarlah membuat
dia api kasih dan setia tidak padam dari hidupnya. Dia terus mengiring Tuhan. Dia tahu diri dan sadar diri dia ada karena kemurahan kasih Tuhan atas hidupnya. Sehingga api kasih kesetiaan Maria Magdalena tidak padam saat melihat Yesus pun disiksa. Saat dia menyaksikan keberadaan Yesus karena dia adalah juga salah satu wanita yang setia ada hadir dalam perjalanan penyaliban itu. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, juga di dalam Markus 15 ayat 46, Maria Magdalena ada dekat salib itu. Ia tidak meninggalkan Yesus, dia terus mengiring. Dia tidak merasa takut dengan penjaga-penjaga yang ada. Api kasih setianya tidak tergoyahkan dengan apapun yang dia saksikan bagaimana Yesus, guru yang begitu dia kasihi, saat hari itu di depan matanya disiksa bahkan disalibkan. Apakah api kasih Maria Magdalena menjadi padam? Dia menjadi kecewa dan putus asa di mana melihat keadaan Yesus yang telah banyak melakukan perkara-perkara ajaib, yang banyak menolong orang sakit disembuhkan, menolong orang yang mati dibangkitkan, dan banyak mujizat yang Yesus lakukan dalam pelayanan. Dan hari itu dia harus melihat bagaimana Yesus tidak berdaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah pada saat Jumat Agung kita hanya dengar bagaimana salib Kristus yang begitu berat dipikulnya? 100 lebih kilo dia harus memikul beratnya salib itu. Mikulnya bukan begini, dia harus membentangkan tangan sehingga dia harus terhuyung-huyung membawa salib itu. Dan kalau kita membaca beberapa kali dia harus terjatuh. Apakah hanya cukup sampai di situ kita merenungkan pengorbanan Tuhan? Apakah hanya cukup kita mendengar bagaimana dia disiksa 39 lebih, sekitar 42 penafsir-penafsir mengatakan, dan cambuk bukan cambuk lidi biasa, di mana di ujung cambuk itu dituliskan bahwa ada 5 paku besi yang sehingga bisa merobek daging Yesus. Cukupkah sampai di situ kita merenungkan? Cukupkah sampai di situ api kasih kita berkobar-kobar, bernyala-nyala? Saat kita melihat saya mau mengasihi Tuhan, saya mau setia. Tapi setelah hari berlalu, waktu berjalan, bukankah kasih kita, kesetiaan kita pun akan pudar, ditelan oleh kesibukan dan hari-hari kita yang begitu menyibukkan kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari Maria Magdalena. Sejak dia mengalami pembebasan dari 7 roh jahat, kasih, api kasih dan kesetiaannya tidak pernah padam. Dia mengiring Tuhan sampai di kayu salib, bahkan sampai dikubur. Dia tahu di mana Yesus dibaringkan. Sehingga kalau kita membaca pada ayat pertama tadi dari Yohanes 20, kita melihat bagaimana api kasih kesetiaan Maria Magdalena terus dinyatakan. Pada ayatnya yang pertama tadi kita melihat bagaimana api kasih kesetiaan Maria, dia tetap mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Pengabdiannya total, tidak hitung-hitungan. Kita melihat bagaimana dia pergi pada pagi-pagi hari, dikatakan pagi hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudaraku, Maria Magdalena tidak menjadi
pagi benar, hari masih gelap, tidak menjadi penghalang Maria untuk melangkah ke kubur. Dia tetap melangkah. Kalau kita membaca di Injil Matius, di mana wanita-wanita mereka sedang berbicara sepanjang jalan, siapa ya mau menggulingkan kubur, batu yang ada bertutup kubur. Tetapi kita melihat Maria Magdalena tetap melangkah dan melangkah pergi ke kubur, tidak melihat hari masih gelap, tidak melihat dinginnya hari itu. Dia tetap melangkah dan melangkah ke kubur dengan penuh semangat, di mana dia ingin merempah-rempahi Yesus yang telah membebaskan dia dari 7 roh jahat itu. Saudaraku, pertanyaannya bagi kita sekalian, sejauh mana prioritas kita kepada Tuhan yang telah disalibkan, yang telah rela mati untuk saudara dan saya? Sejauh mana kita mau memprioritaskan Tuhan? Bukankah kadangkala kita lebih mementingkan diri kita, mementingkan kesibukan-kesibukan kita, daripada kita mau ada dalam hadirat Tuhan, di mana Dia telah membebaskan kita dari hukuman kekal, membebaskan kita dari hukuman dosa itu. Saudaraku, biarlah pada tahun ini kita belajar untuk kita semakin menyalakan api prioritas kita kepada Tuhan. Karena keberadaan kita di dunia hanya sementara. Dikatakan seperti uap akan lenyap. Tapi ada satu kehidupan kekal yang harus kita capai. Bagaimana kita untuk mencapai janji Tuhan itu? Ya, kita harus memelihara hidup kita tetap ada dalam prioritas kepada Tuhan menjalani hari-hari kita. Allah kita lah yang mengerti. Tuhan kita Tuhan yang mengerti. Dia gak egois. Dia beri waktu 6 hari lamanya kita bekerja, berusaha untuk memenuhi hidup kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan minta kita ada dalam hadirat-Nya. Tuhan minta kita ada dalam baik-Nya untuk mensyukuri segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Maria Magdalena telah menyaksikan bagaimana pada saat dia terus mengiring Tuhan, bahkan dia berkorban dengan hartanya bagi Tuhan. Dia tidak merasa kekurangan, dia tidak merasa segala sesuatu hilang dari hidupnya, tetapi dia tetap melakukan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Maria Magdalena kesaksian hidupnya, dia tidak hitung-hitungan buat Tuhan. Pada saat ada rombongan Tuhan datang dalam pelayanan, dia selalu menjamu dengan wanita-wanita yang lain. Mereka memberikan apa yang mereka punya, kekayaan mereka. Tadi di dalam pembacaan kita Injil Lukas, memberikan kekayaan mereka untuk pelayanan, memberikan waktu hidup mereka untuk melayani. Dan dia benar-benar merenungkan, mempercayai akan matematika Tuhan. Apa matematika Tuhan? Apa kalkulatornya Tuhan menghitung? Di dalam Amsal 11 ayat yang 24-25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia tidak henti-henti sejak dia berjumpa Yesus, sejak dia mengalami kelepasan. Api prioritasnya tetap kepada Tuhan. Apapun yang dia punya, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan selanjutnya kita melihat kesaksian
kubur itu. Maria Magdalena tetap berdiri dekat kubur. Dia tetap menanti dan dia percaya bahwa Yesus pasti akan menjumpai dia. Karena hubungan yang begitu dalam dari Maria tentang kasih Tuhan atas hidupnya. Itulah yang menyebabkan dia tetap berdiri dekat kubur itu. Dia tidak mau beranjak sebelum dia berjumpa Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita melihat akhirnya, dia adalah salah satu wanita dari sekian wanita yang Tuhan beri kesempatan pertama untuk berjumpa setelah Yesus bangkit. Bukankah istimewa? Istimewa buat Maria Magdalena. Dia yang Tuhan percayakan untuk pertama kali berjumpa dengan dia. Dan dia juga yang dipercayakan pertama kali untuk pergi memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Kita bisa membaca pada ayatnya yang ke-18. Dikatakan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Inilah berkat besar yang dialami oleh Maria karena dia tetap menjaga api kesetiaan, api kasih, api prioritas, api imannya tetap menyala. Dia percaya sungguh bahwa Yesus guru Rabuni yang selama perjalanan hidupnya dia mengikuti, dia percaya sungguh pasti akan menjumpai dia. Walaupun di situ kalau kita melihat percakapan mereka, dia bertanya, dia berusaha nanya di mana, ya, dia tanya kepada penjaga kubur, tetapi lagi-lagi malaikat Tuhan yang menjumpai dia. Saudaraku, inilah istimewanya saat kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Jangan kita beranjak sebelum kita berjumpa sendiri dengan Tuhan. Karena inilah yang akan membuat api iman kita tetap menyala. Alami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, kalau kita belum mengalami, itulah yang menyebabkan pengikutan kita, kasih kita sering pudar. Sering berubah-ubah. Dan bahkan padam. Karena kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari Maria. Dia tetap berdiri menanti berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian dia menerima anugerah perintah untuk pergi menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus membuat api kita tetap menyala. Kalau hari-hari ini mungkin ada kerajinan kita, api kerajinan kita mulai kendor, mulai pudar, mulai padam, mari alami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga api kita tetap menyala. Menanti waktu Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, karena kita sedang masih menanti. Dan biarlah kita menjadi orang yang pertama berjumpa dengan Tuhan pada saat Tuhan datang kembali ke dalam dunia. Dan dia katakan kepada saudara, "Sabaslah hai kamu hamba yang setia. Kamu akan masuk bersama-sama dengan saya dalam perjamuan kudus di dalam surga yang kekal." Bukankah itu kerinduan kita? Bukankah itu tujuan hidup kita? Untuk pergi tinggal di dalam surga yang Tuhan sediakan? Bukankah itu kerinduan kita diberikan mahkota abadi, mahkota kekal? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau ini yang menjadi kerinduan kita, tujuan hidup kita, marilah kita menjadi orang-orang yang percaya, yang terus menjaga api kesetiaan kita, yang terus menjaga api kasih kita, yang terus menjaga api prioritas kita, dan terus api iman kita bernyala-nyala dan berkobar-kobar
menanti Tuhan datang kembali dan kita didapati setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, peristiwa Paskah itu menjadi peristiwa yang menarik sebenarnya. Kalau saudara belajar tiap hari merenungkan Paskah itu, maka saudara-saudara kita melihat bahwa mujizat-mujizat itu selalu terjadi atas hidup kita, saudara-saudara sekalian. Kita belajar bahwa waktu kita bicara tentang sebuah Paskah, maka itu bicara tentang sebuah ketidakmungkinan menjadi sebuah yang mungkin. Ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan sebab itu Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita coba merenungkan pada hari ini bahwa kuasa kebangkitan, kemujizatan itu yang tidak terjadi pada hari ini, tetapi kita percaya bahwa mujizat, kebangkitan, kuasa itu terjadi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu harus kita yakini, saudara-saudara sekalian. Perjalanan hidup ini tidak selalu mudah. Kita belajar dan kita melihat ada begitu banyak tantangan, ada begitu pergumulan, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah dunia ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kuasa kebangkitan itu akan memberikan kita kemampuan, keberanian menjadi kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Saudara percaya? Yakinkah itu? Saya berharap saudara-saudara kau atau menyanyikan pujian itu kita sama-sama dalam diri kita. Tuhan, saya sedang punya pergumulan, saya sedang punya penyakit, saya sedang punya kesulitan. Tapi saya percaya bahwa Yesus bangkit. Ada kemujizatan di atas hidup saya. Yesus bisa sembuhkan saya. Waktu orang mulai katakan tidak mungkin dan tidak mungkin, tidak mungkin dan tidak mungkin, maka saudara-saudara harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada tidak mungkin. Mari saudara ambil waktu yang baik hari ini. Yesus bangkit. Akhirnya membuka kesempatan yang besar bagi saudara dan saya untuk kita mau berserah kepada Dia, untuk kita berlutut, kita mau berdoa, kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menjadi kehidupan kita di bulan yang baru. Hari inilah hari terakhir bulan yang ketiga. Tuhan sudah tolong kita melalui 3 bulan. Esok kita akan masuk bulan ke-4. Dunia ini sangat menakutkan. Saudara tahu berita terakhir bagaimana gudang peluru, gudang peluru Arab meledak. Itu semacam getaran yang besar terjadi, saudara sekalian. Gak pernah terpikir kalau bisa itu meledak. Dan itu terjadi, saudara sekalian. Bagaimana peluru semua dan semua, tetapi orang berkata, wah sangat menakutkan. Sebab terjadi gempa karena peluru pun semua kebakar dan habis dengan berbagai campak. Orang penuh dengan ketakutan. Dan inilah dunia kita, saudara-saudara sekalian. Saudara ada di tempat itu dan kita ada di sini, saudara sekalian. Kita nggak pernah tahu besok dan besok dan besok dan besok. Kita sudah merencanakan, wah ini mau lebaran nih, saya mau liburan. Kita nggak pernah tahu. Tapi mari kita belajar untuk terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa memprediksi dunia ini apa yang akan terjadi. Tapi satu hal kita percaya, waktu kita berserah kepada Tuhan, maka saya percaya mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Bagaimana caranya? Engkau perlu berdoa, engkau perlu tunduk ke hadapan Tuhan dan meminta kekuatan kuasa kebangkitan itu terjadi atas hidup. Saya akan pujian ini, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang untuk berdoa di bangku anugerah, ada tempat di depan, saudara boleh berlutut, menyerahkan hidup, rencana apapun, kerjaan hidup di bulan yang keempat. Kita minta supaya Tuhan juga memberkati hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ku yakin saat Kau berfirman, aku menang Tuhan. Saat Tuhan bertindak, hidupku hanya ditentukan. Firman Allah yang menentukan hidup kita, bukan dunia ini, bukan perkataan-perkataan dunia, tapi perkataan firman, saudara sekalian. Kita akan aman di tengah dunia ini. Waktu kita akan berdoa karena ada Yesus yang menjaga kita. Waktu kita lemah karena pergumulan, waktu kita lemah karena sakit penyakit, ada Yesus dengan kuasa kebangkitan menolong hidup dan saya. Ingat, hidup ini ditentukan oleh kuasa
bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun yang salah Tuhan, kebangkitannya memberikan pemulihan. Yesus bangkit, Yesus hidup, kuasa mukjizatnya tidak akan pernah berubah. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari belajar untuk melihat pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di sini, tapi sampai hari ke depan pun. Makanya Yesus yang sama, kuasa kebangkitan yang sama, Dia berlakukan kepada wanita-wanita itu, dan juga berlakukan bagi saudara dan saya. Mari saudara sekalian, masih ada tempat-tempat boleh berlutut di meja kesucian, boleh berlutut. Ku yakin saat Kau berfirman, ku merasa Kau berfirman, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena ada Tuhan yang menjaga hidupku. Waktu kita nyanyikan kornya ini saudara sekalian, kalau saudara bosan di bangku anugerah, lakukan itu. Kamu berdiri, saudara ini doakan, tapi saudara bisa berlutut misalnya, karena kakimu, karena usia dan sebagainya kita sulit berlutut. Tapi kita mau butuh doa hari ini, kita mau kekuatan dari doa itu. Saudara boleh berdiri tempat dudukmu dan saya akan berdoa. Tidak ada halangan bagi kita untuk berdoa. Saudara boleh berdiri kalau saudara berdoakan. Saudara boleh berlutut juga di depan ini. Silakan dan lakukan itu saudara sekalian. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan, kemujizatan terjadi atas hidup saudara dan saya. Dengan kornya saudara sekalian, ingin ke depan lakukan itu, ingin berlutut di depan atau berdiri pada melakukan itu. Bagi Tuhan, terima kuasa pujian ini dan keyakinan dalam dirimu bahwa aku sembuh, aku dipulihkan, aku sehat, usahaku berhasil. Keyakinanku pada Tuhan Yesus bangkit, maka masalahku terselesaikan. Karena Yesus membangkitkan hidup kita menjadi percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan, mau berlutut silakan, ini berdiri lakukan dan saya akan berdoa. Bagi saudara sekalian, katakan sama-sama. Di Tuhan tak ada yang
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sedang kami Aku percaya kepada kuasa dan dipulihkan. Aku percaya Yesus, aku percaya Tuhanku. Amin. Ajaib keras kalian. Ya Tuhan, dapat memulihkan hidupku. Amin. Aku percaya Tuhan. Waktu orang katakan kamu memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup. Kami percaya Engkau bangkit. Kami percaya kuasa kebangkitan itu akan memulihkan hidup kami, akan memulihkan apapun yang sedang kami hadapi. Kalau hari ini kami boleh ada di ibadah Paskah, kalau kami boleh berdoa hari ini, baik bagi kami terima uang murah, membawa setiap pergumulan kami, setiap harapan kami, setiap apapun yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga setiap kami yang
kenal hati kami. Tuhan kenal pergumulan kami. Dan kami tahu Engkau lah yang Tuhan yang akan menjamah hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua sudah melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Kita coba berdoa untuk mereka semua melayani. Baik bagi Ibu Melani, Tuhan juga memberkatinya dalam kehidupannya, anak-anaknya, pekerjaannya, apapun dilakukannya, bahkan mereka diberkati oleh Tuhan. Ibu Mayo menyampaikan firman juga, Tuhan diberkati Tuhan dalam kuasa kebangkitan Allah. Terus memberkati Tuhan kekuatan kesehatan, terus dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan buat jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semua kami yang hadir menumpangkan tangan untuk para pemain musik, Tuhan berkati mereka, rencana hidup mereka, pendidikan pribadi mereka, pekerjaan usaha rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Para singers, hamba berdoa berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, rencana hidup untuk anak-anak mereka, khususnya Bapak Roni bersama Ibu Nika, untuk anak mereka Joan. Kami berdoa, kami dukung dalam doa rencana untuk pergi ke Taiwan Tuhan. Kami berdoa Engkau buat dia berhasil, jauh dari orang tua. Sebagai seorang anak wanita pasti ada ketakutan, kekhawatiran bagi orang tua, tapi kami percaya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka di sana pun Tuhan menjaganya, Tuhan memeliharanya dan memberkati. Hamba berdoa untuk yang masukkan LCD, Tuhan juga memberkati. Tim kolektor Tuhan berkati. Yang mengatur sound system Tuhan berkati. Juga yang memamerkan kamera Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami dan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit pun Tuhan pulihkan mereka. Kami ingat bagi Bapak dan Ibu Sur, Tuhan berkati mereka. Kami ingat bagi Ibu Santoso, Tuhan memberkati. Kami ingat Tuhan bagi yang lainnya, Bapak Sui, Ibu Sito, Tuhan berkati mereka. Tuhan sehat-sehatkan mereka, Bapak. Usia mereka sudah lanjut dan mereka rindu terus untuk alam rumah Tuhan. Kiranya mereka pun terus diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang lainnya bagi Cilani. Hamba percaya kuasa kebangkitan Tuhan pun akan terus memulihkan bagi Cilani. Juga bagi Cili dia disembuhkan oleh Tuhan. Kami ingat bagi Widya Wardani. Tuhan juga kami berterima kasih sudah mulai pulang ke rumah. Pemulihan Tuhan terjadi atas hidupnya. Tuhan sehatkan dia. Sekali boleh beraktivitas juga melayani Tuhan. Terima kasih bagi Geri bersama dengan kami. Tuhan telah sembuhkan dia. Tuhan sudah memberkati hidupnya Bapak. Kami serahkan semua hidup kami. Cuma Tuhan yang jauh dari keluarga Tobias. Ada Desi, ada Dr. Ellen, ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Memberkati juga Tuhan bagi anak-anak kami. Ada Edgar, ada juga Renard yang jauh. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa bagi Dana yang ada bersama dengan kami di tempat ini datang untuk liburan juga bertemu keluarga Tuhan juga memberkati. Berkati semua kami Bapak. Berkati hidup kami. Dan Edwin juga keluarga Karlo Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Yesus. Kami terbatas memberikan apapun, tapi Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan kenal doa pengharapan kami. Kami bawa semangat dalam doa kami Bapak. Berkati terus ini. Berkati gereja ini. Rencana kami untuk pengadaan kendaraan baru untuk gereja Bapak, permajaan mobil ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ini kendaraan Tuhan. Kami tahu pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Sehingga kami tahu apa kami rencana untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan buat berhasil dan terbukti bagaimana Tuhan bekerja dengan Tuhan untuk gereja, untuk apapun yang Tuhan dikerjakan. Secara manusia kami tidak punya uang, tapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk memberkati gereja ini. Kami percaya rencana kami yang baik ini Bapak. Engkau memberkati. Terpujilah dan doa kami. Makasih untuk semuanya. Dan kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Acara selanjutnya kita mau saksikan tampilan dari anak sekolah minggu, tampilan tamburin. Kita dari GPS dengan pimpinan dari Eka. Kita sambil menunggu.
anak sekolah minggu kita dan juga GBS yang selalu semangat.
dalam pengikutan mereka kepada Tuhan melalui bala keselamatan. Saya ada sedikit sukacita yang ingin kita bagikan ya, melalui pendengaran yang dimana tadi Ibu Mayor sudah memberikan menyampaikan firman Tuhan, dan saya sedikit ingin memberikan bagian sukacita itu ya. Kita tentunya sudah mendengarkan bagaimana firman Tuhan diberitakan, dan saya melihat semua saudara-saudara tenang dalam mendengarkan, dan pada akhirnya Ibu Mayor menyelesaikan khotbah, semua bilang amin ya. Saya percaya bahwa kita semua mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin memberikan pertanyaan ya, tetapi ada syarat-syaratnya yang boleh semua boleh ikut ya. Saya memberikan kesempatan mereka yang mempunyai yang membawa ya, tentunya kalau ke gereja ada kita semua membawa Alkitab dan juga dompet. Saya memberikan kesempatan mereka yang membawa Alkitab dan dompet untuk maju. Alkitab dan dompet. Kalau Alkitab aja tidak pakai dompet tidak boleh. Kalau dompet aja tidak ada Alkitab tidak boleh. Di antara berapa buku ini? Mungkin 90 ya. Terserah, pokoknya dompet. Boleh pinjam sama istri atau suami boleh. Mungkin istrinya bawa Alkitab. Silakan. Siapa yang mau ikut boleh ya. Ada pertanyaan seputar atau catatan. Mungkin saudara-saudara membawa catatan ya. Tadi Ibu Mayor menyampaikan firman Tuhan dicatat. Kalau saya mesti catat ya. Mungkin Kenas juga mencatat ya. Bisa dibawa semua yang membawa catatan supaya apabila saya tanya seputar khotbah tahu ya. Dan mereka yang membawa Alkitab tentunya nanti bisa dibaca toh. Loh, cuma segini aja. Cuma segini aja yang membawa Alkitab dan dompet ya. Wah, ini bagaimana ini? Alkitab bagaimana ya? Boleh nggak ya? Oh, nggak boleh. Ya udah. Boleh berjajar ya. Ini kok berkelompok-kelompok boleh berjajar. Terus saya akan memberikan pertanyaan dulu. Ini sekretaris korps tidak membawa Alkitab? Oh, iya. Ya, boleh ya. Saya meminta waktu sebentar aja. Sudah ada ya. Saya ingin bertanya. Tadi Ibu Mayor menyampaikan khotbah dengan judul apa? Angkat tangan. Judul apa? Nggak apa-apa, nggak usah persis-persis, nggak apa-apa, asal mengena intinya. Bagaimana? Iya betul. Api terus menyala. Kuasa kebangkitan Kristus membuat api tetap menyala. Di situ ada api. Api itu api apa ya? Kasih dan setia ya. Cilicu betul ya. Cilicu bawa dompet toh. Cilicu ini cari uangnya yang paling besar berapa? Paling besar. Nominal yang paling besar yang dibawa yang saya kasih. Ya silakan. Ya ketiga. Itulah kalau orang mendengar firman Tuhan pasti ada berkat yang diberikan oleh Tuhan ya. Sudah jangan ini dulu, jangan dulu. Ada lagi pertanyaan ya, di sini yang pertama ya.
Oh ya, nanti itu yang orang semua dalam 3 pertanyaan. Nah, di situ ada dikatakan siapa yang pertama kali berjumpa dan pergi memberitakan Injil kepada apa namanya? Sugiono. Maria Magdalena. Maria, betul ya Mayor ya. Berapa uangnya Bu? Siapa yang bisa? Jangan ada pecahan ternyata 850.000 ya, jangan sampai. Jumlahnya enggak yang terbesar, pecahan terbesar. Silakan. Jangan pergi dulu ya. Tuhan memberkati ya, ada berkat kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ada satu lagi pertanyaan, dia tinggal 3 ya. Sugiono bisa meninggalkan tempat. Ya. Satu lagi, kira-kira bagaimana membawa firman Tuhan? Kira-kira dikasih pertanyaan apa ini 3 orang ini? Sebutkan api apa saja tadi, salah satu. Sudah tadi Cilicu. Nah, ini aja ya. Saya namanya ya. Ada di situ ayat ya. Tadi Mayor bilang ada yang menyebar harta. Itu terdapat di mana? Ya, silakan. Amsal berapa bisa dibacakan? Membawa boleh tahu? Apa yang ditinggal katanya sekitar 9 juga. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurang. Ya, betul. Combanya dibuka ada berapa? 100.000 ya. Cita-cita kebangkitan Tuhan kita rasakan ya, meskipun tidak dapat uang tetapi saya percaya ada berkat rohani yang kita terima dari Tuhan ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Paskah ya. Selamat hari kemenangan bagi umat Kristiani. Terima kasih pada Ibu Mel sebagai pemimpin ibadah dan Ibu Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa kalau pagi tadi ada apa yang dapat cepekan semua ya, cepat ya. Ada yang dapat nojek. Bu Melani lanjutkan nanti sore. Itu perintah dan disertai dengan kongres. Minimal boleh. Ya kan bendahara, gampang keluarnya. Siapkan dompetnya masing-masing ratusan ribu ya supaya keluarnya gede-gede. Betul? Ya jangan lupa antar sore ada dompres. Ibu Mel kita daulat kalau dia bendahara banyak duit, ya banyak duit. Siapkan dompetnya masing-masing ratusan ribu. Nanti bisa dipakai lagi supaya antar sore saudara-saudara juga akan menerima berkat. Ya, kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Kemudian kalau Bu Esther, ya, untuk
untuk mobil ya, saya mencari counterpartnya Ibu Esther ya. Untuk yang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, counterpartnya adalah Ibu Esther ya. Jadi dan terima kasih kepada Bapak Budi, Bapak Smok ya, sudah mengatur angkatan muda bertampil ya. Ntar sore nggak tahu tampil atau tidak. Saya kan nggak berapa tahu, tapi sudah saya pasrah-pasrahkan semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Haleluya. Baik, Bapak berkat oleh Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Nanti setelah pulang kita akan mendapatkan snack. Saudara-saudara, ada kalau ada pasir pasti ada telur pasca ya, dan juga kue yang akan didapatkan. Nanti dengan tertib nanti ada kaum wanita, Maria Magdalena, Maria siapa tuh? Nanti akan membagikan itu, saudara bisa menerima itu. Lalu kemudian 8:30 ya, benar Pak Budi, 8:30 ada pasca sekolah minggu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, anak sekolah minggu boleh datang untuk kegiatan pasca sekolah minggu. Jadi juga di sebentar sore ada ibadah pasca kedua. Artinya ibadah pasca umum yang kedua. Hari ini pagi tadi pertama, sore kedua. Tadi sudah disampaikan tetap katanya ada apa? Kayaknya akan meningkat. Saya mau buat ini uangnya saya tempel sampai 3. Jadi 300 gitu. Baik, jadi itu saudara sekalian ya. Terima kasih untuk kehadiran kita. Yang berulang tahun pada tanggal 2 Kristina, tanggal 3 Sebastian Damaris, lalu tanggal 6 ada Irlin Aprilia Angelina ya. Itu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Kita akan terima doa berkat dari Pak. Sebab itu terima kasih untuk semuanya. Izinkanlah pada hari ini kami seluruh pemimpin mengucapkan selamat Paskah. Betul ya. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu, di mana kami boleh ada beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kembali jemaat-jemaat Tuhan untuk mereka melakukan aktivitas mereka. Tuhan akan mendahului, Tuhan memberkati pekerjaan mereka sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan yang baru. Kami tahu berkat-berkat baru Tuhan sediakan bagi anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang baik bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau sertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati.